memecah belah. Adapun dalam sebagian masalah ijtihadiyah, ilmiyah dan amaliyah, dalam sebagian masalah, saya ulang, ilmiyah dan amaliyah yang masuk dalam ruang ijtihadiyah, maka mereka berjalan sesuai dengan tabi'iyah basyariyah, manusia yang sifatnya suka berselisih, berbeda antara satu dengan yang lain. Itu pertama. Yang kedua, berlebih kurang berbedanya tingkat berpikir dan keilmuan mereka. Tetapi yang ketiga, mereka tidak mengajak kepada perselisihan, bahkan mereka semua bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bercerai mereka para sahabat dalam manhaj dan akidah mereka. Satu menyembah kuburan, satu menyembah Allah, satu meminta langsung kepada Allah, satu dengan perantara orang yang telah mati. Tidak, semuanya berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'ala fas'alillah, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Apabila engkau minta kepada Allah, apabila mohon pertolongan kepada Allah. Manhaj dan akidah. Seluruh para sahabat percaya dan beriman akan adanya azab dan nikmat kubur. Lihat kita, Mu'tazilah tidak beriman dengan azab dan nikmat kubur, dan Mu'tazilah gaya baru yang hidup pada zaman kita sekarang ini sama. Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan lain-lain mengatakan idil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka mengkafirkan, dan Khawarij pada zaman sekarang dan yang mengikuti mereka juga mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tanpa perincian. Saya ulang agar orang tidak salah paham mendengar ceramah saya ini, jawaban saya ini. Tanpa perincian, harus diperinci. Manhaj para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in memperinci permasalahan. Ada yang keluar dari Islam, ada yang tidak keluar dari Islam, tetapi telah melakukan maksiat yang besar. Ya. Perselisihan tentu terjadi. Bahkan ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan malaikat pernah berselisih, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Saudara tahu hadis yang mulia yang mengisahkan tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian dilengkapi jadi 100 orang, lalu dia mati di tengah jalan, maka turun malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapa yang akan membawa? Bukankah kedua orang malaikat yang mulia itu berselisih, lalu dihakimi oleh Allah Jalla wa'ala? Perselisihan ilmiah, ijtihadiyah, tapi manhajnya satu. Manhajnya satu. Para sahabat pegangannya apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengikuti manhaj para sahabat. Seluruh para sahabat kalau ditanya aina Allah, di mana Allah, semuanya menjawab fis sama' ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada di antara para sahabat yang meminta-minta kepada kuburan? Enggak ada. Seluruh para sahabat. Tapi dalam masalah ilmiah, ijtihadiyah, ilmiah dan amaliyah, ijtihadiyah, ya terjadi perbedaan pendapat. Apabila demikian, maka kita tidak boleh menciptakan pendapat yang ketiga. Kalau ada 3 pendapat, tidak boleh menciptakan pendapat yang keempat, karena kebenaran beredar di antara mereka. Misalnya para sahabat berbeda jadi 2 pendapat. Kita tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga. Harus pilih salah satu di antara 2 pendapat. Karena kebenaran beredar di antara mereka. Satu yang benar, satu yang salah. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Siapa saja para sahabat
para sahabat Nabi SAW yang sangat penting, utama dalam mendampingi, dalam membela dan mempertahankan agama Allah. Dari satu sisi seluruh para sahabat memiliki keutamaan, kemuliaan. Dan dari satu sisi kita dilarang mencaci maki seluruh para sahabat. Satu sisi mereka derajatnya semua sama. Apa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dari sisi yang lain, maka mereka berlebih kurang derajatnya. Ada sahabat, karena itu para ulama membagi tabaqat. Para sahabat bertabaqat, bertingkatan-tingkatan. Sampai Imam Hakim di kitabnya Ma'rifatul Ulumil Hadis mengatakan ada 12 tingkatan. Yang pertama adalah generasi sahabat yang pertama-tama masuk Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang kita kenal Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Dan yang tertinggi dari seluruh para sahabat, bahkan seluruh manusia yang termulia sesudah kenabian dan kerasulan, sesudah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebaik-baik manusia setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian sisanya yang 6 orang. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga di masa hidupnya. Kemudian tabaqah yang selanjutnya, tabaqah yang sampai 12 tabaqah. Silakan merujuk dan membaca di kitab-kitab Mustalahul Hadis. Pertanyaan selanjutnya, kitab apa yang mudah untuk dipelajari tentang para sahabat? Mempelajari tentang apanya? Kalau manhajnya, cara beragamanya, dan ini yang wajib bagi setiap muslim. Ya, berdosa bagi kita kalau kita tidak hafal nama-nama sahabat semuanya, bahkan sebagiannya, atau yang kita hafal hanya beberapa orang saja. Tidak berdosa seorang muslim, karena bukan itu yang dimau. Cara, sikap dan beragama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meridhai para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini dapat kita pelajari dari kitab-kitab akidah yang dikarang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab-kitab usuluddin. Ya. Para sahabat, para ulama telah memperinci, mewajibkan mengikuti manhaj para sahabat. Wajib bagi manusia, bagi kaum muslimin dan seluruh orang yang masuk Islam mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Apabila kita ingin mempelajari riwayat hidup mereka, orang per orangnya, perjalanan kehidupan mereka, tanggal lahir, wafatnya, peperangannya, tempat tinggalnya dan seterusnya, maka banyak sekali kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama. Dan yang terbaik di antaranya adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, atau secara khusus kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Kitab Al-Isabah dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan lain-lain kitab banyak sekali. Tapi yang wajib bagi kita, sekali lagi yang wajib bagi kita, yang harus kita curahkan perhatian ke sana adalah mempelajari manhaj, cara beragama para sahabat. Tadi ada beberapa contohnya saya jelaskan.